Belum beres, PSSI masih urus federasi untuk Shine Patinama. Marcelino Ferdinand gagal bawa KMS Kaidense peti kemenangan. Resmi cuma Burundi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Top skor Liga 1 2022-2023, Local Pride belum mampu bersaing. Erick Thohir pastikan proses naturalisasi Justin Hubner dan kawan-kawan berlanjut. Anggota EXO PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan, perpindahan federasi untuk Shine Patinama masih dalam proses. Pasalnya pemain yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya tersebut masih belum pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Hal tersebut membuat pemain yang berposisi sebagai bek ini belum bisa tampil untuk timnas Indonesia. Sementara itu, laga FIFA Matchday sudah di depan mata, di mana pertandingan tersebut diharapkan jadi debut pertama Shine Patinama bersama skuad Garuda. Terbaru, Hassani Abdul Ghani menjelaskan jika PSSI masih mengurus proses perpindahan federasi untuk Shine Patinama. Marcelino Ferdinand dipercaya tampil dari bangku cadangan saat KMS Kaidense menghadapi tuan rumah Dender dalam matchday ketiga playoff degradasi Challenger Pro League, yakni pada Sabtu 11 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel itu rampung dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Marcelino Ferdinand tampil di menit ke-73, menggantikan gelandang Liam Fraser. Namun Marcelino tak membawa perubahan berarti hingga laga tuntas. Sementara itu, kekalahan ini membuat KMS Kaidense gagal mengudeta Lommel SK di puncak klasemen playoff degradasi. Mereka untuk sementara menduduki urutan kedua dengan koleksi 33 poin dari 25 pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyiapkan serangkaian laga persahabatan yakni FIFA Matchday di bulan Maret. Namun tak hanya bulan Maret saja, PSSI juga menjadwalkan bagi skuad Garuda bertanding pada Juni dan juga November tahun ini. Jadi tadi EXO sepakat juga untuk Juni dan November sudah mulai diisi. Kita sudah mulai negosiasi dari sekarang, jadi tidak mendadak, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa laga persahabatan ini akan terus diadakan hingga 2024 mendatang. PSSI akhirnya mengumumkan calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Maret 2023. Skuad Garuda akan menghadapi negara Afrika, yakni Burundi sebanyak 2 kali pada 25 dan juga 28 Maret 2023. Hal itu dipastikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah melakukan negosiasi, PSSI akhirnya menjadikan Burundi sebagai lawan tim asuhan Sinteyong dalam laga uji coba internasional tersebut. Erick Thohir juga menegaskan bahwa PSSI akan lebih terstruktur dan juga terencana terkait FIFA Matchday periode mendatang, tepatnya pada Juni dan juga November. Erick Thohir baru saja menggelar rapat Komite Eksekutif atau EXO di kantor PSSI di GBK Arena Jakarta Pusat pada Jumat 10 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat. Tadi dalam rapat EXO PSSI kami berbicara mengenai 3 hal. Satu di antaranya terkait persiapan FIFA Matchday pada Maret, Juni, dan juga November 2023, ujar Erick Thohir. Saya tidak bisa mengumumkan sebelum ada kepastian surat menyurat, jadi akan ada FIFA Matchday pada Maret 2023. Tetapi kami juga persiapan untuk Juni dan juga November 2023, ungkap Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, proses naturalisasi Justin Hubner, Iver Jenner dan juga Rafael Struijk tetap dilanjutkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Erick Thohir dalam jumpa pers yang digelar di GBK Arena Senayan, Jakarta, Jumat 10 Maret 2023. Justin Hubner, Iver Jenner dan juga Rafael Struijk diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Di samping itu, Erick Thohir mengungkapkan berkas ketiga pemain akan dimasukkan ke DPR pada 13 Maret 2023. Suratnya sudah kami kirim dan Pak Presiden Joko Widodo telah membuat tembusan ke DPR, kata Erick Thohir. Dikatakan Erick Thohir, proses naturalisasi dari ketiganya masih menunggu disidangkan oleh DPR Komisi 3 dan juga 10. DPR lagi reses, seperti apa prosesnya diikuti, tutup Erick Thohir. Di samping itu, Justin Hubner, Rafael Struijk dan juga Iver Jenner diproyeksikan menjadi kekuatan timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia ini digelar 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Jika melihat dari laga sebelumnya melawan Curaçao, Burundi di peringkat ke-141 dengan 1074,27 poin. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini berada di posisi ke-151 dengan koleksi 1033,9 poin, terpaut jarak 10 peringkat. Sementara jika meraih imbang, skuad Garuda hanya akan menambah 0,39 poin.
FIFA akan melakukan sidak ke sejumlah stadion yang ada di Indonesia. Sebelum adanya sidak, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan peninjauan di setiap stadion tempat gelaran Piala Dunia U20 akan digelar. Dan jika pun salah satu stadion harus dicoret oleh FIFA, menyusul dengan prediksi Erick Thohir terkait pencoretan stadion Piala Dunia U20, Zainuddin menerima apa adanya. Maka dari itu, Zainuddin Amali meminta kepada pihak pengelola stadion bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Timnas Indonesia U20 hanya bisa mencetak 1 gol yang diciptakan oleh Hoki Caraka. Menariknya, gol tersebut kini masuk nominasi gol terbaik di fase grup Piala Asia U20 2023. Gol striker PSS Sleman itu memang terbilang cantik. Via serangan balik, Hoki Caraka mampu melewati pemain Suriah terlebih dahulu usai mendapatkan sodoran dari Hugo Samir. Sementara itu, gol Hoki Caraka sendiri harus bersaing dengan nama lainnya. Pemenang gol terbaik ini akan ditentukan oleh voting yang akan dibuka hingga 12 Maret 2023 mendatang. Instagram Kilik mengunggah video yang menampilkan momen saat bek kanan Jeonnam Dragon Asnawi Mangkualam melakukan tackle brilian ketika menghadapi Anyang di kasta kedua Liga Korea Selatan. Momen tersebut melibatkan duel Asnawi Mangkualam dengan pemain Anyang Jo Seong-jun. Asnawi Mangkualam berhasil mencuri bola dari penguasaan Jo Seong-jun lewat aksi tackle yang brilian. Super tackle Asnawi, tulis Kilik dalam akun Instagramnya. Ya, video aksi Asnawi Mangkualam melakukan tackle brilian tersebut pun mendapatkan banyak komentar dari netizen. Egy Maulana Fikri dikabarkan masih mengalami cedera bersama Dewa United. Pelatih Dewa United Ian Alderweireld mengatakan bahwa ia memang tidak mau memaksakan Egy Maulana Fikri bermain melawan Arema FC. Pelatih 60 tahun itu akan berkoordinasi dengan manajemen Dewa United untuk berkomunikasi ke PSSI dan juga Sinteyong. Ia paham bahwa Egy Maulana Fikri masih sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Namun kondisinya saat ini tidak tepat untuk memanggil Egy Maulana Fikri ke skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong beserta 2 anaknya Shin Jae-won dan juga Shin Jae-hyuk turut mendonasikan dana untuk korban gempa Turki. Shin dan juga kedua anaknya menyumbang 200 juta won atau sekitar 2,3 miliar rupiah untuk korban gempa Turki melalui Hyo Jun-young yang merupakan ketua Sport Doctors dan juga My Group, lembaga pendukung penyediaan alat kesehatan. Sosok yang pernah menjadi pemain dan juga pelatih timnas Korea Selatan itu merupakan salah satu duta Sport Doctor. Sebelumnya, Sinteyong juga pernah menyumbang 120 juta won atau senilai dengan 1,4 miliar rupiah dalam rangka penanganan COVID-19. Striker Persib Bandung David Da Silva masih memuncaki daftar top skor sementara Liga 1 musim ini. Striker 33 tahun itu telah mencatatkan 26 penampilan dengan mengoleksi 19 gol dan juga 5 assist. Di samping itu, tak ada nama pemain lokal dalam persaingan top skor Liga 1 musim ini. Salah satu penyerang lokal yang paling mendekati daftar top skor adalah striker lokal PSM Makassar Ramadan Sananta. Striker 20 tahun itu mampu mencetak 10 gol dan juga 2 assist dari total 19 penampilan. Sadil Ramdhani bercokol di daftar teratas top skor sementara Liga Malaysia. Pemain kelahiran Raha Sulawesi Tenggara itu mendulang 3 gol dari 3 penampilan. Sadil Ramdhani mencetak brace dan juga 1 assist dalam pekan pertama Liga Super Malaysia 25 Februari 2023 saat mengantar Sabah FC membekuk PDRM FC 4 gol tanpa balas. Dia mengemas 1 gol ketika Sabah FC mengalahkan Kuching City 2-1 dalam pekan ketiga Liga Super Malaysia. Di samping itu, Sadil terus bermain sebagai starter dalam 3 partai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa saat ini PSSI sedang masa transisi dan kedepannya dia berjanji Federasi Sepak Bola Indonesia ini harus lebih siap dalam menyusun jadwal dan juga lawan tanding di laga uji coba internasional FIFA. PSSI mendorong agar penyusunan jadwal uji coba di FIFA Matchday sudah rapi hingga tahun depan, ungkap Erick Thohir. Indonesia akan menghadapi Burundi 2 kali di FIFA Matchday Maret 2023. Setelah ditunggu hingga malam ini, akhirnya PSSI memutuskan timnas Indonesia akan melawan Burundi dan mereka sudah siap datang ke Indonesia, kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut rapat Komite Eksekutif atau EXO pada Jumat 10 Maret sore di GBK Arena Senayan, Jakarta menghasilkan 3 keputusan. Tadi EXO kita bicara 3 hal. 1. Persiapan FIFA Matchday Maret, Juni dan juga November. Tadi EXO kita sepakati untuk Juni dan juga November sudah mulai negosiasi dari sekarang. Jadi nggak mendadak-mendadak, kata Erick Thohir. EXO PSSI juga memastikan naturalisasi 3 pemain U20 tetap dilanjutkan. Terakhir, EXO PSSI memastikan bakal menggelar kongres biasa atau kongres tahunan. Kongres ini akan dilangsungkan pada Juni, tetapi lokasi dan juga tanggalnya belum dipastikan. Zainuddin Amali turun kasta.
Ya, politikus Partai Golkar ini memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan juga Olahraga atau Menpora Republik Indonesia untuk menjadi Wakil Ketua PSSI. Sudah saya kalkulasikan, saya tidak memperhitungkan soal jabatan naik atau turun, ujar pria asal Gorontalo berusia 60 tahun tersebut. Sementara itu, Amali telah menyerahkan keputusan pengunduran diri sebagai Menpora kepada Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat pada Kamis 9 Maret 2023. Zainuddin Amali belum bertemu dengan Presiden Joko Widodo terkait peletakan jabatannya sebagai Menpora, tetapi berencana untuk menghadapnya pada 13 Maret 2023. Saya Menpora, akan terjadi konflik kepentingan buat saya jika mengurus satu cabang olahraga, sementara saya harus mengurus cabur lainnya. Tidak etis lah, sedikit-sedikit masih ada etikanya, papar Amali yang telah menjadi Menpora RI sejak Kabinet Indonesia Maju dibentuk pada 2019 tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.